itu antara butuh dan bukan tujuan, tapi butuh tapi bukan tujuan. Mengapa demikian? Buddhis itu banyak yang harus dipelajari, seperti kita harus mempelajari pokok-pokok dasarnya. Ada orang belajar agama Buddha, tapi kita pokok dasarnya belum paham. Nah, maka dari itu, sebagai para pemuda ini khususnya banyak waktu untuk belajar. Ada orang belajar Buddha Dhamma melalui organisasi. Ada orang belajar Buddhism melalui studi, ya. Jadi banyak cara untuk belajar Buddhis. Pada malam hari ini, ya ini masih momen-momen masa saya mengingatkannya. Jadi pada setiap momen ini biasanya para bhikkhu sangha itu memasuki masa wasana, khususnya mereka yang bertradisi Theravada. Kemarin saya pembukaan itu pagi, kalau yang lain pada semalam, saya kemarin pagi. Karena saya punya tanggung jawab jam 12 atau jam 1 harus terbang. Nah, untung ada kebijakan, ada yang buka pagi, ada yang buka malam. Nah, ibu bapak dan saudara, kegiatan seorang bhikkhu yang melakukan puasa ini memberi manfaat yang sangat luar biasa. Manfaat yang pertama adalah minimal para bhikkhu itu lebih terkendali. Karena kalau kita lebih terkendali, para rumah tangga punya batasan, maka itu akan lebih indah. Yang membuat kita indah itu bukan karena aksesoris, tapi adalah bagaimana hidup itu bisa dikendalikan dengan benar. Rumah tangga juga demikian, susah untuk mengendalikan apa, keegoisannya dikendalikan, ya, kebawelannya dikendalikan. Apalagi dalam organisasi, semua harus dikendalikan. Tujuan kita belajar Buddhis adalah untuk happy. Jangan belajar Buddhis malah cari musuh. Jadi kalau bantainya dilaporin si A si B berantem, pusing. Karena di era dulu nggak ketemu itu ya Romo Jarwo, ketemunya adalah semangat. Semangat bagaimana Buddhis ini diajari oleh semua masyarakat Indonesia. Belum lama ini saya di Lombok, ada beberapa umat Buddha yang tinggalnya, ya maaf, dia di gunung, di bukit-bukit, tapi semangatnya luar biasa. Artinya ibu bapak yang ada di sini itu udah homnya, udah untung hidup di lingkungan Buddhis. Mungkin zaman kami sama Romo Jarwo kecil tidak ketemu itu. Tanya Romo Jarwo, ada wihara fasilitas bagus ya sekarang. Itu pun saya kemarin ke tempatnya Romo Jarwo belum ada. Putih belum jadi. Nginep di Nusa Bangsa ada 2 putih, 1 putihnya belum siap, jadi 1 putih bantai titik. Saya tidurnya di ruang dapur pakai tikar. Kalau hidupnya happy mau pakai tikar, mau pakai apa ya bisa tidur. Coba ibu bapak bisa nggak tidur pakai tikar? Ya. Kalau kami nggak ada alas, bawa jubah 2 ya alasnya, satunya jubah. Maka hidup itu harus dibawa enjoy, dibawa happy. Ingat kembali tujuan kita belajar Buddhis adalah untuk menghancurkan ego kita, jangan malah menambah. Organisasi, kita jadi ketua organisasi,
kita punya jabatan, kita punya kekayaan, itu bukan berarti membuat diri kita itu lebih tinggi, tapi kita belajar dari pengalamannya. Kadang sedih sekali melihat sementara di tetangga sudah berjuang bagaimana memajukan pendidikan, baik itu di lulusan kampus, bahkan tarafnya lebih tinggi. Sementara kita itu masih berkecimpung di organisasi. Apakah mereka tidak ada problem? Juga ada problem, tapi tidak begitu digoreng seperti kita. Ya, mulai dari Pusdiklat inilah Anda belajar bagaimana berorganisasi tanpa kita merendahkan siapapun. Ini yang lebih penting dibanding hanya sekedar kita memaknai ritual, tetapi kita kurang punya cinta kasih. Karena ending dari kita beragama adalah how to develop our confession, bagaimana mengembangkan cinta kasih. Itu yang penting, bukan semata-mata bisa sebisa ritual itu gampang ya. Saya bisa pukul ini itu gampang, itu sikapnya keterampilan. Maka dari itu di momen ini ada pas sebetulnya momen masa-masa para ibu juga demikian, harus melihat kembali tujuan orang tersebut menjadi sama. Kami setiap duduk, setiap kami makan, setiap kami jalan, kami harus ingat apa tujuan saya menjadi ibu. Nah, ya sampai di masa wasa ini kami harus mengingat kembali tujuan kita berjalan itu. Yang kedua, tadi saya memberikan sebuah petikan. Ada orang yang sudah beragama Buddha tapi dia cari perlindungan lain. Padahal Buddha sendiri adalah guru yang teragung. Perlindungan itu ya ada di dalam Buddha dan Dhamma. Jadi ada beberapa kemirisan. Umat Buddha bahkan dia aktivis, tapi memahami Buddhisnya, ya dia tidak mencirikan dia beragama Buddha. Ya maaf banget, dia melakukan penghormatan atau persembahan yang katakan dulu sama Buddha juga ditentang, ya, dulu sama Buddha ditentang. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, ketika Anda biasanya memohon 3 perlindungan, di situ kan ada namanya menyatakan 3 perlindungan dan berikutnya adalah pemurnian sila. Nah di situ kita ingat kembali, ya, yang disebut upasaka adalah upasika, mereka yang menyatakan perlindungan kepada 3 mustika, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan berikutnya adalah mereka yang bertekad untuk melakukan latihan. Ya, Anda sikap, kata sikap itu latihan. Jadi seandainya ada salah satu sikap Anda, sila Anda ada yang misalnya terlanggar, ya Anda latihan. Maka dicoba. Dengan menjalankan kelima ini, kalau Anda serius, Anda sungguh-sungguh, nggak perlu Anda atas sila, nggak perlu, kalau bisa ya Anda soal. Tapi kalau 5 sila ini dalam waktu ke waktu dikembangkan dengan bagus, makanya juga sangat besar. Walaupun hanya sekedar menghindari pembunuhan, mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari free sex, menghindari mengucapkan yang tidak benar, menghindari zat-zat yang melemahkan kesadaran. Ini semua ternyata Buddha mengatakan, ya ini pagarnya. Nah, kalau pagar ini lepas, goyah, ya ini jadi masalah. Yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita itu kurang berdamai dengan diri sendiri,
pagernya ada yang lepas, maka dandani pagar. Ya, inilah agar umat Buddha ini bisa berkembang dari waktu ke waktu. Tuh. Terus tadi kita melakukan namanya pradaksina ya. Yang pradaksina ini ya karena ini tadi ritual yang dikemas secara instan. Tadinya mau di luar, saya bingung di luar mau kemana. Saya pikir-pikir objek pujanya yang mana. Karena pradaksina ini yang diputri adalah objek puja. Objek puja itu bisa candi, bisa stupa, bisa wihara, bisa rupang Buddha, ya, atau perwujudan Kuan Yin, perwujudan Bodhisattva. Nah ini kita melakukan memutari objek sebanyak ya sesuai kebutuhan searah jarum. Tadi karena instan ya udahlah objek pujanya patian Anda ya. Tapi ini bukan masalah patiannya, tapi itu melafalkan yang Anda melafalkan, anggap aja tadi meditasi jalan yang membahagiakan itu juga kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ya minimal secara psikologis ya secara mental kita sudah menyebut hal-hal yang baik. Inilah fungsinya yang kita banyak belajar. Ada 4 jenis penghormatan. Yang pertama ada anjali. Misalnya anjali itu penghormatan. Yang kedua ada namaskara. Pai, ya, itu juga penghormatan. Yang berikutnya ada mensing. Itu penghormatan. Yang berikutnya adalah pradasina, itu juga penghormatan. Nah, tadi yang pertama apa? Anjali. Coba anjali yang benar bagaimana? Etek dulu. Gimana? Iya, masing-masing. Jadi ya kalau dulu namanya Anda sudah benar semua. Kalau dulu biasanya ini kita melihat ujung jari misalnya itu salah satu bentuk penghormatan. Atau dari ini apa yang namanya setelah penghormatan ada juga prinsip di dalam Buddhis itu selain penghormatan, yaitu bakti. Nah, bakti itu Buddha mengingatkan ya, sebelum Anda berbakti dengan siapapun, bakti dulu sama orang tua Anda. Ada orang ke wihara tapi lupa sama orang tuanya. Ya lebih baik kedua-duanya ya bakti sama ibu bapak dan saudara. Inilah beberapa penghayatan yang mestinya ya sama-sama kita renungkan. Yang pentingnya mengapa kita harus memahami bagaimana menjadi siswa Buddha. Karena di kehidupan yang akan datang, kalau kita masih punya kebajikan ya kita bertemu Buddhis lagi. Kalau enggak, kita bisa tidak mengenal Buddha. Mengenal Dhamma, mengenal Buddha itu tidak mudah. So, manfaatkan sekarang Anda sudah kenal Buddhism. Ada yang pada malam hari ini datang atau yang belum berkesempatan datang. Ini adalah orang-orang yang beruntung yang berhasil melakukan minimal Anda punya tekad. Nah, kenapa di kehidupan Buddha itu bahkan orang hanya ketemu Buddha saja mereka sudah bahagia. Beberapa literatur, ya, beberapa literasi di sana disampaikan orang ketemu Sang Buddha jalan sudah bahagia. Karena di kehidupan lampau dia juga sudah menanam seperti yang Anda lakukan pada saat ini. Bahkan seapes-apesnya ada hewan ya kayak kuda kantaka ketemu
Bodhisattva itu udah bahagia. Nah, Anda sekarang sudah mengenal Dhamma, jadi praktekkan dengan baik. Ada tempatnya, ada pembimbingan di sini. Yang mungkin malam ini cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita langkahkan kedua tangan kita bentukkan tekad kita dengan baik. Semoga pada malam hari ini berkah apapun yang kami dapat dari pelaksanaan puja, penghayatan Dhamma, praktek nilai-nilai Buddhisme, kami tenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan untuk kami dan keluarga kami, orang tua kami, leluhur kami, mata pencarian kami, profesi kami, orang-orang sekitar kami. Semoga dengan kekuatan ini selalu mendapatkan berkah berupa sebab-sebab kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian serta usia panjang. Sati sapa kawan tulus kita. Namo Buddhaya.